dukungan mengalir kepada Dr. Andes Triadianto yang pada Pilkada 2024 mencalonkan sebagai calon wali kota Bekasi. Kali ini dukungan datang dari komunitas Jawa yang menamakan dirinya sebagai Jawi Ngawiji. Secara terang benderang menyatakan dukungannya kepada Dr. Andes Triadianto untuk maju sebagai wali kota Bekasi pada Pilkada tahun 2024. Potret Jawa, bagaimana mampu sebelum keluar memimpin orang-orang di keluarganya sudah rapi. Nah, beliau punya itu. Artinya dari sisi bebet, beliau memenuhi kriteria. Keseharian juga beliau sangat dekat. Kata MC tadi, ada Mbak MC tadi bilang senyumnya loh yang keren. Artinya kepada siapa saja Mas Tri tidak membeda-bedakan. Nah, penegasan karena waktu juga sudah malam, maka saya atas nama pendiri dan penasihat Jawa Jawiji dengan dukungan 65 komunitas malam ini di bulan akhir Syuro yang sangat sakral buat kami menyatakan bahwa dalam Pilkada 2024 November nanti kami secara tegas mendukung Mas Triadianto sebagai calon wali kota Bekasi. Hukumnya pembina kita jadiin sebagai wali kota Bekasi di 2024. Kemudian atas pertimbangan lain, kita juga melihat sosoknya, kita pelajari siapa turunannya, kita juga pelajari bebetnya. Ternyata Mas Tri memenuhi kriteria kepemimpinan Jawa yang kita sedang gagas. Pertama, dari sisi bobot, beliau intelektual, doktor gelarnya, apalagi di depannya ada Kanjeng Raden Tumenggung. Bagi orang Jawa, jabatan ini adalah jabatan sakral. Bagi orang Jawa, kepada siapa lagi kita berlabuh kalau tidak dengan Kanjeng Raden Tumenggung. Mas Tri kita pelajari selama 5 tahun dari sekian banyak wali kota yang ada. Daulat untuk kemudian membuka acara pagelaran Lebaran Bekasi yang diadakan di alun-alun. Pada saat Lebaran, orang Betawi pun, orang Bekasi pun sibuk dengan keluarga besarnya, sehingga harus ada satu momentum yang bisa merekatkan untuk kemudian mengingatkan seluruh keluarga besar Bekasi untuk hadir. Makanya di sana juga ada pertunjukan, ada lenong, ada kemudian wayang kulit juga, yang kemudian bernuansa kebekasian. Juga gambang kromong, termasuk makanan khasnya. Nah, saya nggak tahu apakah hari ini juga ada makanan khasnya Om Jowi, keplak, tidur, komplit ya. Jadi itu tadi ya. Itu menunjukkan kearifan lokal tetap kita optimalkan, kita jaga betul, jangan sampai kemudian hilang, karena seni adalah warisan nenek moyang yang harus kita pertahankan, harus kita kembangkan. Di kota Bekasi untuk tampil, ada tari gamjong, ada tari pini pendek dari Bali, ada dari Aceh, ampar-ampar pisang dari Kalimantan, ya, ada dari Sulawesi, lompat batu. Itu menunjukkan keragaman. Ada satu keniscayaan bahwa kota ini adalah kota pula, kota Bhinneka Tunggal Ika,
kota yang kemudian semua anak bangsa merasa nyaman, bahagia untuk tinggal dan kemudian bersatu padu. Inilah sumber daya manusia yang kita miliki, menjadi modal dasar untuk membangun kota. Kami cukup berbangga hati kita menjadi kota terpadat nomor 2 di Indonesia setelah Jakarta mengalahkan Surabaya. Tetapi tentunya masih akan banyak persoalan yang akan kita hadapi terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan. Malam ini kita tadi ada filosofis awal. Pada saat kita memilih pemimpin, dan bagaimana tadi di Depok dan Bogor, juga luar biasa Pak Ustadz yang merinci lebih rinci lagi bahwa ternyata seorang pemimpin itu juga memiliki 8 kriteria. Kalau orang Cina bilang ada udara, ada tanah, dan juga ada air. Nah ini ya, bagi orang Jawa bilang dia harus seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang, seperti awan, dan juga seperti bumi, samudra. Pada saat itulah bagaimana seorang pemimpin dituntut. Dan makanya ada filosofinya Ki Hajar Dewantoro yang terus digunakan sebagai filosofi dunia pendidikan, yaitu adalah Tutuli Handayani, di mana dimulai pemimpin adalah Ingarso Sungkono. Kalau pemimpin di depan dia harus mengambil sikap, membuat keputusan-keputusan, berani bertanggung jawab apa yang kemudian harus dalam rangka untuk mensejahterakan warga masyarakatnya. Tapi itu tadi, berani bukan kemudian nekat, kemudian tanpa sesuai dengan aturan yang ada. Koridor aturan adalah menjadi panglima kalau negara kita adalah menjadi negara hukum. Oleh karena itu, baik hukum tidak tertulis, hukum yang tertulis maupun tadi ada sikap perilaku, ada istiadat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menjadi satu harapan dan menjadi satu tekad buat kita untuk mewujudkan. Ingarso Sukrodo, Inmatyong Bangun Karso, di mana pemimpin di tengah-tengah warga masyarakat yang memberikan semangat, spirit, motivasi, literasi untuk terus kita tidak mudah, untuk tidak mudah mager, harus segera move on, harus segera terus bergerak, untuk apa? Untuk menunjukkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Suatu proses pembangunan tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah saja. Proses pendidikan pemerintah tidak bisa diselesaikan oleh golongan, kelompok-kelompok tertentu. Tapi bagaimana peta helix pembangunan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dunia seni, kemudian juga termasuk di dalamnya ormas, dan di dalamnya adalah wartawan, reportase yang akan memberikan satu kekuatan untuk mewujudkan kota Bekasi yang terbaik. Itulah. Nah, pada saat Tutuli Handayani itu tadi, pada saat di belakang memberikan arah, memberikan nasihat. Makanya kita sebagai manusia selalu itu tadi, hablum minanas, saling mengingatkan. Tidak ada pemimpin yang betul, karena kita bukan titah raja, tetapi kita adalah negara demokrasi di mana semua anak bangsa memiliki kesempatan untuk memberikan yang masukan, saran, diskusi. Itulah kita akan cari mana keputusan yang terbaik dan tercepat, paling efisien, efektif dalam rangka